wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hadugalaha. Saya adalah guru pendidikan agama Islam sekolah dasar di SD Negeri 2 Indonesiana, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250011. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Differences Based Learning pada materi bacaan zikir setelah salat dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Aldi.
Iya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Iya. Semoga yang tidak hadir pada hari ini besok dapat belajar kembali sama-sama dengan kelas 2A di SD Negeri 2 Indonesia. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah penunggu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Ya. Baik. Sebelum saya lanjut pada pembelajaran hari ini, siapa masih ingat pembelajaran yang lalu? Itu bersih. Hidup tentang hidup bersih. Siapa tahu arti dari hidup bersih? Bebas dari kotoran. Bebas dari kotoran. Kotoran itu baik kotoran badan, kotoran pakaian dan kotoran di tempat sekitar kita harus bersih dari kotoran. Karena apa? Kebersihan merupakan bagian daripada Islam mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih. Dan bersih itu juga merupakan pangkal sehat. Mau sehat tidak? Senang dengan hidup bersih atau tidak? Baik, barangkali itu pembelajaran lalu berarti dong hebat. Dong masih ingat tentang pembelajaran lalu yaitu hidup bersih. Oke? Sebelum kita mulai pada materi hari ini, Ustazah akan sampaikan tujuan pembelajaran tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menerima makna zikir setelah salat sebagai wujud berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengimplementasi makna zikir setelah salat. Dan yang ketiga, menjelaskan ketentuan bacaan zikir setelah salat dan mempraktikkan ketentuan bacaan zikir setelah salat dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam materi zikir dan doa setelah salat dengan sub pembelajaran atau sub materinya adalah zikir setelah salat. Baik, sebelum Ustazah lanjut, Ustazah mau tanya dulu, gambar sedang apa ini? Gambar sedang berzikir. Seorang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut. Baik, kita lihat pengertian zikir. Pengertian apa? Pengertian zikir. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sebutan atau pujian. Ustazah ulang. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sebutan atau pujian. Kemudian zikir menurut syariat atau istilah artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada siapa tadi? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa kita berzikir? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir itu biasanya kita lakukan
zikir. Kemudian zikir disebut dengan lafal kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat thayyibah. Ustazah ulang lagi. Zikir atau disebut dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu antara lain: satu, istighfar. Yang kedua, tasbih. Yang ketiga, tahmid. Dan yang keempat, tahlil. Ustazah ulang. Kalimat-kalimat zikir atau disebut dengan kalimat-kalimat thayyibah itu: satu, istighfar. Dua, tasbih. Tiga, tahmid. Dan empat, tahlil. Itulah kalimat-kalimat zikir atau disebut dengan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat thayyibah. Oke, kita lanjut. Oke, kalian yang pertama, lafal zikir setelah salat. Yang A itu kita lihat membaca istighfar sebanyak berapa kali? Sebanyak berapa kali? 3 kali. Ustazah baca dulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
3 kali. Kemudian setelah kalimat takbir, kita dilanjutkan dengan membaca kalimat tahlil. Apa bunyinya? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu kalimat tahlil. Kalimat tahlil yang dilanjutkan atau dilengkapi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba saya baca sekali teh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi kita sudah sama-sama atau saya sudah sampaikan materi tentang bacaan zikir setelah selesai salat. Sekarang saja lanjutkan dengan membagi LKS atau LKPD, lembar kerja siswa kepada kelompoknya masing-masing. Ya, baik. Di depan kalian masing-masing ada bahan yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah selesai baru akan masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah, atau kalian sudah mempresentasikan tugas kelompok kalian masing-masing, dan semuanya luar biasa sudah bisa melafalkan kalimat zikir setelah salat. Bukan satu kali dulu. Iya. Oke, baik. Sekarang Ustazah kasih tugas masing-masing atau tugas per orang. Dikerjakan. Dijawab dengan baik. Sudah selesai? Sudah selesai? Kumpul tugasnya masing-masing, taruh di meja masing-masing. Ayo kumpul. Taruh di meja masing-masing. Nah, oke. Kita coba ngomong.